Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Kalau kita berbicara tentang masalah kekuatan kayu, kayu itu Masya Allah dia memiliki masa keutuhan. Tetapi kalau misalkan kita berbicara ulin saja, dia nanti ada musuhnya. Salah satu musuhnya adalah adanya kehadiran rayap. Begitu juga besi. Besi yang kokoh, dia juga punya musuh. Di antara perusak besi itu adalah karat. Maka kalau kita pahami segala sesuatu itu ada perusaknya, maka kita tarik kesimpulan, berarti ibadah kita pun yang kita bangun, Ramadan yang kita dirikan, itu pun juga ada perusaknya. Oleh karenanya, saya pengen menjelaskan dalam kesempatan kali ini, jangan sampai Ramadan kita ini persis seperti gali lubang tutup lubang. Maksudnya apa sih? Satu sisi, kita itu membangun suatu ibadah yang luar biasa, malamnya selalu dihadirkan qiyamul lail. Tapi Masya Allah, di satu sisi kita melakukan suatu perkara, sesuatu keadaan, itu yang merusak bangunan yang telah kita bangun daripada amalia Ramadan. Dan salah satunya adalah, yaitu tatkala kita ini menjadi walinya Allah di hal ramai, namun tatkala tidak ada mata yang melihat kita, justru kita ini justru menjadi walinya syaitan. Loh, kok memang ada? Iya, jawabnya ada. Dia menjadi walinya Allah tatkala ramai, tapi tatkala tidak ada mata yang melihat dirinya, dia pun menjadi walinya syaitan. Maksudnya seperti apa? Contoh misalkan, dia di kala yang ramai, dia Masya Allah selalu beribadah luar biasa, tampilannya luar biasa. Tapi ketika celingak-celinguk kanan kiri nggak ada mata yang melihat, akhirnya segala kemaksiatan itu diterjang. Perhatikan satu hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Syu'ban, sahabat Syu'ban radhiyallahu anhu, dan dihasankan oleh seorang imam Ibnu Majah rahimahullah ta'ala, nomor hadis 4245. Kata Syu'ban radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la a'lamanna aqwaman ya'tuna ilallahi yaumal qiyamah bihasanati amsali jibali tihama tabayadha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya mengenal suatu kaum yang mana nanti pada hari kiamat dia datang kepada Allah dan membawa kebaikan. Sebesar apa kebaikannya? Sebesar gunung Tihamah, besar luar biasa, dan itu baydun, putih, ditampaknya dari jauh itu putih luar biasa bercahaya. Kalau kita lihat saja, gunung Tihamah itu kan jaraknya kalau kita tarik jarak jauh dari ujung negeri Yaman sampai ke ujung kota Madinah. Jaraknya jauh luar biasa. Dan gunung Tihamah ini juga jalur yang dilalui oleh Nabi SAW tatkala beliau ini hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Tahu nggak, biasanya orang dari Makkah ke Madinah hijrah itu hanya membutuhkan waktu 5 hari. Tapi Masya Allah, Nabi SAW justru melalui Gunung Tihamah itu sampai memakan waktu 26 hari lamanya. Lama luar biasa. Tingginya Gunung Tihamah sampai 2000 kaki. Tinggi luar biasa. Tapi dikabarkan sama Nabi, akan ada seseorang yang membawa amal soleh kebaikan di hadapan Allah hari kiamat sebesar Gunung Tihamah. Kemudian Nabi melanjutkan, fayaj'alullaha azza wa jalla haba'an mansura. Akan tetapi Allah jadikan amaliyah yang besar begitu, Masya Allah, itu menjadi debu yang berterbangan, tidak ada maknanya sedikit pun di sisi Allah. Akhirnya sahabat Syu'ban menanyakan, ya Rasulullah, sifhum lana wa jallihum lana, alla yanakuna misla aqwam zalika. Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami, siapa kaum tersebut, agar kami ini tidak tergolong kaum yang Masya Allah dia rugi, membawa kebaikan luar biasa, tapi di hadapan Allah itu tidak diterima kebaikannya. Maka baginda Nabi pun SAW menjelaskan, hum aqwamun, mereka itu adalah suatu kaum, mislukum, persis seperti kalian juga, wajalladatukum mislukum, kulitnya juga sama seperti kalian. Wa idza ja'atil lail, kalau malam itu datang, ittakhadhu mislakum, mereka pun juga menjadikan malam harinya qiyamul lail, diisi semuanya ibadah luar biasa. Akan tapi kata Nabi SAW, walakinnahum idza khalau bima'arimillahi ittakahuha, mereka ini ketika dihadapkan tidak ada orang yang melihat dirinya, mereka pun berani menerjang kemaksiatan dan tidak ada orang melihatnya. Maka Masya Allah ya umat Islam, jangan sampai ibadah kita, Ramadan kita itu nanti persis seperti yang dikabarkan Nabi. Datang kepada Allah dengan ibadah haji, puasa kita,
tapi kita masih memiliki sifat yaitu menjadi wali syaitan tatkala tidak ada mata yang memandang. Akhirnya apa? Di hari kiamat justru itu semuanya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, mungkin ini saja yang kita bisa petik. Ambil hikmahnya besar, beribadahlah kepada Allah sembari kita menata diri kita menjadi walinya Allah, bukan cuma hanya di hal ramai, tapi tatkala kita sendiri juga kita menjadi walinya Allah. Akhirul kalam ya ikhwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.